Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan program inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Kumowal. Selamat mendengarkan. Sobat Maestro dimanapun berada, saat ini kita berada di masa peralihan dari PSBB menuju keadaan adaptasi kebiasaan baru. Saat ini juga sebahagian di antara kita sudah ada yang mulai intens berkunjung ke pusat perbelanjaan. Baik karena alasan pekerjaan, alasan fungsional membeli kebutuhan pokok, alasan emosional sekedar berekreasi, atau alasan apapun. Bagaimana sesungguhnya keadaan bisnis eceran atau retail business di masa peralihan ini? Retail at new normal. Pada sisi lain, sebagai konsumen, kita pun patut mengetahui sejauh mana pengelola pusat perbelanjaan, department store, supermarket, hypermarket, minimarket, dan sejenis itu menyiapkan protokol store visit agar semua berlangsung dengan baik. Praise the Lord, kita akan dapat informasi sekaligus inspirasi dari sumber yang sangat kompeten. Narasumber kita adalah Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, APRindo. Dengan hormat saya perkenalkan Bapak Roy Nicholas Mande. Apa kabar Pak Roy? Terima kasih Sehat-sehat. para pendengar setia Radio Maestro. Salam sehat buat kita semua. Wah, terima kasih Pak Roy berkenan hadir ya dan berbagi inspirasi dengan pendengar Maestro dimanapun berada. Yang penting Pak Roy juga sehat-sehat. Sama-sama harapan kita semua untuk tetap sehat dan jaga kesehatan. Bisnis juga sehat Pak Roy ya. Kita harus tetap semangat dan tetap optimis. Ya. Iya. Pak Roy, kita masih dalam peralihan dari PSBB ke yang disebut dengan new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Betul. Ya, komentar umum Pak Roy tentang keadaan peralihan dari PSBB ke new normal ini. Pertama-tama izinkan untuk saya menyampaikan untuk kita dalam suasana adaptasi kebiasaan baru ini perlu dan tetap menjaga kesehatan dan keselamatan. Tentunya ini yang menjadi yang utama dan terutama bagi kita semua. Ya. Kemudian yang kedua adalah kita perlu untuk memiliki suatu pandangan, suatu sikap untuk tetap optimis, tetap bersemangat. Karena energi, semangat, dan optimis ini yang akan membawa kita kepada harapan dan juga memunculkan kita kepada berbagai kreativitas dan dalam situasi pandemi seperti ini. Nah, kata kunci daripada penularan ini tentunya supaya kita bersama-sama dapat mencegah adalah disiplin. Bagaimana kita membangun mindset dan juga pemikiran dan serta langkah-langkah konkret untuk kita disiplin. Disiplin apa? Tentunya disiplin 3M yang selalu diserukan, selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Nah, dengan situasi yang kita sudah jaga ini tentunya disiplin, barulah kita akan berpikir atau berupaya untuk melihat apa yang dapat kita lakukan. Tentunya apa yang dapat kita lakukan itu bermula dari apa yang kita miliki saat ini. Dari Pak Roy kita dapat inspirasi bahwa di keadaan seperti ini kita tetap harus disiplin, harus bersemangat. Ya, betul. Dan memasuki new normal harus berbasis apa yang ada di tangan. Iya, betul. Terima kasih Pak Roy. Nah Pak Roy, ini kan kalau di pelaku usaha retail dia kan punya koneksi langsung itu dengan konsumen. Nah, adakah relevansi keadaan new normal itu dengan perilaku konsumen saat ini Pak Roy? Ya, jelas. Nah, dalam berkaitan dengan konsumen atau masyarakat tentunya ada perubahan, ada modifikasi, ada perilaku yang berubah dibanding dengan pada saat kondisi normal lama atau normal dulu. Nah, dalam kondisi abnormal sekarang ini tentunya kita ketahui masyarakat berbelanja hanya sesuai dengan kebutuhan saja dulu. Kebutuhan pokok atau kebutuhan mendasar atau kalau dalam teori Maslow itu kebutuhan basic
daripada setiap basic needs. manusia, setiap human adalah basic needs. Behavior atau perilaku yang ini menyebabkan tentunya berkurangnya produktivitas dari para retail. Karena kita ketahui bahwa ketika dalam kondisi normal, masyarakat atau konsumen berbelanja tidak hanya kebutuhan basic. Iya. Tidak hanya kebutuhan makan, minum, dan sehari-hari, tapi dikala masuk ke toko atau berbelanja ke toko, ada promosi buy one get one, ada promosi diskon midnight sale, ada promosi diskon cuci gudang, pasti ada impulse buying, berbelanja yang tidak direncanakan. Nah, dalam kondisi abnormal ini, tentu berbelanja yang tidak direncanakan menjadi prioritas kedua, ketiga, bahkan tidak diprioritaskan, begitu. Sekarang ini kebutuhan pokok yang benar-benar jadi prioritas ya? Ya, betul. Iya. Di saat seperti saat ini, protokol kesehatan sangat menjadi perhatian masyarakat, juga masyarakat pelaku usaha retail ya? Betul. Nah, di pertokoan-pertokoan di Bandung yang kami lihat, kami monitor, itu banyak sekali protokol kesehatan yang memang berlaku. Ya, benar sekali Pak Ronald. Jadi apa yang kami lakukan ini kami sebut sebagai safety net. Safety net, atau bagaimana kalau dalam bahasa umum sekarang ini adalah protokol kesehatan atau protap kesehatan. Artinya kami berupaya untuk menegakkan atau menjalankan protokol kesehatan dengan semaksimal mungkin, sedisiplin mungkin, dan mulai dari sebelum konsumen masuk sampai kepada konsumen di dalam, bahkan juga konsumen akan membayar ataupun konsumen akan meninggalkan toko. Nah, protap ini tentunya sudah merupakan bagian daripada PSBB yang juga sudah disampaikan oleh pemerintah, dan retail modern pasti memperhatikan tersebut. Ada 3 safety net. Satu adalah protap daripada kesehatan yang diberlakukan secara standar oleh PSBB atau pemerintah, bahkan WHO. Kemudian yang kedua, safety net terhadap mall, di mana mall itu pasti semuanya juga saat ini melakukan fungsi bagaimana menjalankan protap yang memang sudah distandarkan PSBB ataupun juga secara umum. Kemudian ketika masuk ke toko retail juga dijalankan lagi safety net atau protokol kesehatan yang juga sudah menjadi syaratnya. Jadi ada jaringan pengaman yang kita buat berlapis sebagai bagian juga untuk meyakinkan bahwa belanja di retail, belanja di mall adalah belanja yang aman. Jadi kalau memang kami ada membatasi jumlah yang masuk atau jumlah yang berada di dalam toko, ini semata-mata hanya untuk menjalankan protokol kesehatan atau safety net tadi. Iya Pak Roy, ini soalnya ada juga konsumen yang merasa aneh, kenapa kemarin-kemarin kami bebas, sekarang seperti ada protokol yang harus dilewati. Ternyata itu untuk kebaikan konsumen ya? Kebaikan konsumen, dan tentunya buat para pelaku usaha juga yang bekerja, karena supaya mereka tetap bisa beroperasi, membuka toko dan membuka mallnya. Iya. Oke Pak Roy, saat ini ada beberapa pemberitaan mengenai pelaku usaha retail yang terlihat seperti tutup toko. Jadi kesan umum, itu tutup toko. Sehingga orang awam menduga bahwa ini efek dari persaingan yang makin ketat ya. Tetapi kemudian para pelaku usaha ini membuka lagi hanya format yang lain. Nah, sebenarnya ini gambaran apa dalam dunia retail Pak Roy? Ya, inilah yang saya sebutkan tadi, adalah kita harus tetap semangat dan optimis, menggunakan apa yang kita miliki, bahkan juga kita mengembangkan apa yang kita miliki. Artinya, pada saat suasana yang sudah tidak bisa berubah, maka beberapa format retail, apa yang dimilikinya kemudian dimodifikasi. Atau dilakukan perubahan, karena memang kita tahu pepatah mengatakan tidak ada yang pernah berubah selain perubahan itu sendiri. Jadi kita ketahui dengan demikian otomatis kalau kita lihat ada beberapa yang tutup, itu semata-mata selain mereka ingin merubah apa yang sudah dimiliki, dan juga mungkin apa yang sudah dimiliki sedang dikembangkan, maka ada penutupan retail, toko. Tetapi ini tentunya tidak akan terlalu lama, karena setiap kita berharap tentunya ada ekonomi yang bergerak.
Karena ekonomi bergerak inilah yang akan menghasilkan produktivitas, menghasilkan pendapatan, dan ini impact-nya untuk segala pihak, segala multi stakeholder yang ada di bangsa negara ini juga. Ya. Jadi sebenarnya itu tidak semata-mata efek langsung dari persaingan, tapi juga karena memang ada format perubahan baru ya dalam bisnisnya. Ya. Nah, Pak Roy, ini dalam 1-2 hari atau dalam minggu ini kan kita santer mendapat pemberitaan bahwa tetangga kita, Singapura, itu tempat belanja orang Indonesia, tanda kutip. Betul. Itu mengalami hal yang kurang baik dalam pertumbuhan ekonomi. Tentu kita sama-sama prihatin. Itu gimana Pak Roy melihatnya ini? Yang pertama adalah pasti karena pandemi, sehingga apa yang tadi saya katakan, toko-toko yang bukan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari tentu sudah mulai kurang dikunjungi, sehingga produktivitasnya rendah, tetapi biaya sewanya mungkin tinggi karena memang beberapa daerah di Singapura itu memiliki prime area sehingga biaya sewanya berkali lipat, tetapi produktivitasnya rendah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena daya beli. Nah, daya beli saat ini tentunya kita ketahui tidak hanya di Indonesia, tapi hal yang sama juga terjadi di global ataupun juga Singapura, bahwa beberapa karyawan yang dirumahkan, bahkan mungkin juga ada yang diberhentikan atau tidak diperpanjang kontraknya, otomatis saat ini kehilangan daya beli. Tentu menahan beli atau menahan belanja. Nah, ini kondisi inilah juga terpengaruh. Jadi ini bicara mengenai dampak ekonominya. Kalau yang pertama dampak kesehatannya. Dan yang ketiga kita ketahui Singapura itu memang suatu wilayah di mana wilayahnya sudah advance ya. Sehingga segala sesuatu itu cukup mahal, expensive dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat Indonesia juga mengurangi belanja atau mengurangi kedatangannya. Bahkan juga dukungan daripada airline saat ini kita ketahui ke Singapura yang sehari bisa 8 kali, hanya 1 kali saya dengar saat ini. Jadi memang selain frekuensi dan juga nilai-nilai di Singapura itu juga sudah signifikan, sehingga banyak yang menahan untuk berbelanja ke sana begitu. Nah, ini kabar baik atau kabar bagaimana buat retail di dalam negeri ini, Pak Roy? Tentunya ini menjadi suatu peluang ketika itu yang saya katakan untuk tetap semangat dan optimis. Artinya ini adalah bagian daripada peluang untuk retail di dalam negeri, walaupun suasananya tentu tidak terlalu jauh beda. Tetapi kita ketahui bahwa Indonesia dengan pendapatan per kapita yang kemarin baru sampaikan pemerintah sudah 4.050 dolar per kapita, sudah di atas 3.800, sehingga kita masuk dalam klasifikasi upper middle country. Nah, ini tentunya merupakan kabar baik. Nah, tinggal bagaimana setiap retail melakukan terobosan untuk memberikan benefit lebih dan lain sebagainya, sehingga kelompok yang memiliki kemampuan itu tidak restrain, tidak menahan belanja, tapi mereka bisa berbelanja. Nah, apa caranya? Misalnya sekarang yang paling gampang adalah perlu memodifikasi untuk bisnis offline, memiliki juga bisnis online. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang baru tentunya. Omni channel ya? Ya, omni channel. Betul. Waktu Kongres Retail tahun 2000 itu Kongres Retail yang kedua itu. Di sana itu ada pernyataan bahwa kalau nanti itu tahun 2000, kalau nanti pendapatan per kapita orang Indonesia 3.000 dolar, maka retail akan begitu bagus di Indonesia. Nah, sekarang kan sudah 4.000 lebih. 4.050 ya. 4.050. Ini memang retail di Indonesia bagus sekali, Pak Roy. Menarik investor asing. Betul, retail di Indonesia masih promising karena survei terakhir menyampaikan bahwa 1 juta penduduk saat ini untuk retail di Indonesia hanya direpresentasi sekitar 70 toko retail. Sementara di Korea kita bicara 1 juta penduduk sudah hampir sekitar 140-145 toko retail. Di China 1 juta penduduk sudah hampir sekitar 260 toko retail. Artinya jauh sekali
Ya, artinya Indonesia yang begitu luas, otomatis promising bisnis retail itu sangat masih besar. Artinya kita bicara Indonesia Timur, teman-teman saudara kita Indonesia Timur belum banyak retail, belum banyak retail yang masuk ke sana. Jadi kita masih konsentrasi banyak di Indonesia bagian barat. Nah, itu satu promising. Kemudian yang kedua, ya memang betul yang waktu World Retail Congress itu bahwa kalau memang kita sudah 3.000 semestinya sudah baik. Nah, pada saat kita memasuki sudah 3.000 bahkan lebih, sudah ada alternatif adanya suatu jaringan bisnis baru dalam retail yaitu online, sehingga memang tidak langsung berdampak kepada bisnis retail offline. Dan untuk itu para retail offline anggota Aprindo seluruh Indonesia yang hampir sekitar 40.000 toko mengkonversi bisnisnya tidak hanya offline tapi melengkapi juga dengan online. Oke, Pak Roy, ini salah satu yang Bapak upayakan dan berhasil ya. Salah satu yang Bapak upayakan dan berhasil dari begitu banyak yang Bapak lakukan dan berhasil adalah penetapan pemerintah bahwa tanggal 11 November itu sebagai Hari Retail Nasional. Benar. Nah, benar, Pak Ronald. Apa maknanya nih, Pak? Ya, jadi benar sekali Pak Ronald. Ini luar biasa Pak Ronald. Sangat mengikuti perkembangan yang dinamis. Artinya kita mau mengangkat tanggal 11 November sebagai hari lahirnya atau Hari Retail Nasional sebagai bagian untuk mengingatkan setiap kita, masyarakat Indonesia, bahkan juga pemerintah, bahwa retail nasional merupakan kontributor utama untuk pertumbuhan ekonomi. Karena kita ketahui bahwa kontributor ekonomi untuk PDB kita yang diukur dalam produk domestik bruto kita, konsumsi rumah tangga dari tahun ke tahun sampai dengan 2019, 2020 juga tetap semestinya masih, tetapi tentunya ada penurunan. Tapi sampai 2019 dari tahun ke tahun 2018, 17 dan sebelumnya hampir sekitar 56% lebih itu selalu dikontribusi dari perdagangan industri retail. Ya, tentunya retail ini selain retail kami modern tetapi juga bersama dengan retail rakyat atau tradisional. Nah, yang kedua, Hari Retail Nasional ini juga untuk semua retail lokal di Indonesia untuk sama-sama memberikan layanan yang terbaik. Yang sudah berjalan selama ini sudah baik dan sudah terbaik, tetapi pada saat Hari Retail, makna daripada hari tersebut, dan kita akan buatkan program bersama untuk memberikan layanan yang baik, terbaik, yang spesial, yang khusus bagi masyarakat Indonesia. Demikian, Pak. Wah, itu konsumen atau pendengar Radio Maestro ini sudah mulai siap-siap nih. 11 November kan keadaan semoga sudah semakin normal, sudah kondusif. Dan pada saat itu pasti akan disajikan tawaran-tawaran menarik dari para retail nasional. Nah, benar. Barangkali ada kaitannya dengan rencana Pak Roy dan rencana Aprindo bahwa Asia Pacific Retail Conference Ya, sebagai informasi Pak Ronald dan para pendengar setia Radio Maestro, kita mendapatkan kesempatan untuk menjadi host Asia Pacific Retail Conference. Adalah satu acara yang bergengsi dan sangat ditunggu-tunggu oleh setiap negara. Dan Indonesia mendapatkannya untuk kali yang kedua setelah 20 tahun yang lalu. Dan 20 tahun kemudian baru akan terjadi lagi di tahun 2021, Pak Ronald. Pada tanggal 11 November juga, Pak. Sampai dengan tanggal 14 November. Kita akan mengadakan Asia Pacific Retail and Conference, terdiri dari 35 negara. Akan bergabung, membicarakan mengenai future retail, membicarakan mengenai solusi dan cara-cara langkah baru bagi retail, dan banyak hal lain lagi. Menarik kali. Pak Roy, kita mau di bagian akhir ini. Nah, kami tuh sering mendengar istilah kuantitas, kualitas, kontinuitas. Dan ternyata ini adalah tema besar dari Pak Roy yang diusung untuk menjadikan Aprindo lebih maju. Bagaimana Pak ini latar belakangnya konsep kuantitas, kualitas, kontinuitas? Ya, terima kasih, luar biasa Pak Ronald. Kalau retail itu kan selalu kita membawa tas ya. Sekarang ini tentunya sudah istilah baru
tas belanja ramah lingkungan yang bisa dipakai berkali-kali. Nah, tas ini kita coba analogikan dengan 3 hal yang tadi, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Artinya, dalam perjalanan Aprindo yang sudah 25 tahun berkiprah pada tahun lalu, khususnya 2019, ketika kita melakukan Munas dan kita menggelorakan Salam 3 Tas, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas ini sebagai bagian pernyataan bahwa dengan umur sudah 25 tahun dan tentunya kita harus hidup berkualitas. Yang kedua, kuantitas, artinya nilai-nilai yang kita sudah hasilkan dalam bentuk kualitas dan yang akan kita hasilkan yang berkualitas tentu harus dapat berguna, berfungsi, bermanfaat, yang dapat dihitung, yang dapat memberikan dampak kepada tidak hanya intangible tapi tangible juga. Kuantitas dari sisi usaha, pekerjaan, terus maju, terus berkolaborasi, bersinergi, mengembangkan. Nah, ini bicara mengenai kuantitas. Dan yang ketiga, kontinuitas. Artinya apa yang kita sudah mulai, kita harus pastikan dapat kita teruskan dan pada ujungnya nanti dapat kita wariskan, teruskan dan lanjutkan kepada generasi berikutnya. Nah, itulah makna daripada kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Baik, terima kasih, luar biasa. Pak Roy, silakan barangkali mau menyampaikan closing statement. Silakan Pak Roy. Ya, pertama-tama izinkan saya menyampaikan tentunya penghargaan setingginya bahwa Radio Maestro sudah menjadi radio yang luar biasa dan tentunya menjadi radio yang terus diikuti oleh para pendengar setia. Yang kedua adalah terima kasih buat teman-teman peritel yang juga terus bersatu padu. Apa yang kita miliki tentunya melalui suatu perjuangan, dan apa yang kita akan teruskan juga tentunya perlu meneruskan perjuangan. Jadi ini tentunya menjadi bagian yang utama untuk kita terus punya semangat dan optimisme. Dan yang ketiga tentunya jaga kesehatan, jaga keselamatan setiap kita, disiplin jadi kata kunci sehingga kita sama-sama meyakini bahwa pandemik pasti berlalu. Untuk konsumen setia di peritel, seluruh peritel di Bandung, kiranya tetap juga utama menjaga kesehatan, keselamatan. Dan yang kedua, ketika akan berbelanja, berbelanjalah yang normal, berbelanjalah yang wajar. Artinya selain kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari, kalau memang ada satu hal yang harus dipenuhi, silakan untuk berbelanja dengan normal dan wajar. Karena kami pastikan juga peritel maupun juga mal di Bandung akan menjaga protokol kesehatan, menjaga apa yang sudah menjadi konsensus bersama sehingga konsumen setia dapat berbelanja dengan normal dan wajar sesuai dengan harapan. Ya. Baik, Pak Roy, terima kasih banyak Pak Roy ya. Terima kasih banyak. Iya, luar biasa. Kami sangat senang Pak Roy bisa gabung di hari ini. Terima kasih Pak Roy ya. Terima kasih. Demikian bincang-bincang inspiratif dengan Bapak Roy Nicholas Mande, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Semoga 25 menit yang baru kita lalui memberikan inspirasi untuk kemajuan, bukan hanya bagi pelaku usaha, tetapi bagi pendengar Maestro sekalian dimanapun berada. Keep healthy, strong, and creative. Saya Ronald Kumawal di Bandung. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Kumawal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.